Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di Barometer Kampus, channel kesayangan Anda. Udah lama nih ya, semenjak habis Lebaran kemarin yang kita maraton bener siarannya. Memang spesial Ramadan kita buat. Semoga Anda terhibur dan semoga ada ilmu nanti ya ketika menonton di Barometer spesial Ramadan kemarin. Nah, hari ini di bulan Syawal tentunya masih bersama kami di Barometer Kampus dengan tema yang menarik dan juga orang-orang terbaru. Dan pastinya yang kami undang di sini orang-orang yang spesial kawan ya, orang spesial dan pastinya buat kamu termotivasi untuk mengikuti langkahnya. Nah, hari ini sosok seorang perempuan pegawai YAIN Pontianak yang banyak orang tidak tahu ternyata beliau ini adalah seorang penulis handal. Seorang penulis yang sudah lama berkecimpung di dunia tulis menulis dan hasilnya juga karyanya juga itu dijual bebas di Indonesia, bahkan ada di luar negeri. Hari ini kita sapa dulu buat narasumber kita, Mbak Zuraida. Apa kabar Mbak Zuraida? Alhamdulillah baik. Sibuk nggak nih? Sibuk, dibilang enggak sibuk, dibilang enggak sibuk. Sibuk ya. Jadi ya namanya juga kerja ya Mbak Zuraida ya. Kadang sibuk, kadang sibuk sekali, kadang nggak ada sibuk, kadang nggak ada santainya gitu ya. Baik Mbak Zuraida, banyak kawan-kawan sahabat Barometer ini yang terutama di pegawai YAIN Pontianak banyak yang nggak tahu Mbak Zuraida gitu. Ya tahunya sekedar siapa sih Zuraida? Nah, hari ini nih kita hadirkan di Barometer Kampus siapa sebenarnya Mbak Zuraida ini ya. Oke, Mbak Zuraida ini adalah pegawai YAIN Pontianak. Kerjanya di bagian apa Mbak di Zuraida? Fakultas Syariah. Fakultas Syariah, bagian? Arsiparis. Arsiparis ya. Oke, terus izin Pak Dekan. Oh iya Pak Dekan. Pak Dekan, Pak Biro, Pak Rektor izin. Firdaus Ahmad, kami tunggu kedatangan Anda untuk kita bicara tentang podcastnya ya. Mbak Zuraida, kita langsung nih, saya pengen nanya tentang karya-karya Mbak Zuraida ya. Buku Mbak Zuraida ini ngeri-ngeri sedap saya lihat, tebal gitu. Oh iya. Ceritanya sebelum saya pengen tahu gimana cara Mbak Zuraida menulis, buku apa sih sebenarnya dibawa hari ini? Boleh dong dilihatin sampulnya. Wah, ada cowok sama cewek nih ya. di kamera. Ini pemanis biar termasuk salah satu bagian dari branding, promosi. Jadi ini yang namanya jacket book. Oh, ada jaketnya ya. Jacket book, ternyata bukan manusia aja punya jaket, buku juga punya jaket. Nah, ini covernya. Ini jacket booknya. Jadi ini yang versi hardcover. Jadi yang tebel ya, bukan yang kayak buku biasa. Okay. Jadi ini sebenarnya spesifik ini genrenya fantasi. High fantasy, mungkin belum familiar di Indonesia ya, tapi kok di luar negeri genre ini familiar sekali. Maksudnya kalau contohnya yang di Indonesia ini yang udah masuk dari luar negeri itu kayak Harry Potter. Iya. Ya, Harry Potter kan rame kan, Narnia. Harry Potter, Narnia. Ya gitu. itu genrenya sama ini fantasi. Oh, fantasi ya. Kalau di filmin tuh bagus kayaknya ya. Iya, kalau di filmin kayak gitu. Oke, nanti saya hubungin sama sutradara yang ada di Hollywood sana. Hollywood juga boleh ya, India. Siapa tahu ada yang nonton ini kan Barometer Kampus. Kayak Narnia gitu ya, kayak Harry Potter, terus film-film yang fantasi gitu. Fantasi. Itu keren dan selalu ramai loh Mbak. Dan itu menjadi box office bahasanya. Box office. Kalau di luar apa sih namanya sih ya? Kalau di bioskop itu menjadi tren gitu, menjadi kalau nggak nonton itu nggak asik gitu. Mbak, buku setebal ini, boleh dong saya pegang? Iya, silakan. Buku setebal ini ceritanya ini gimana cara nulisnya? Ya, nulisnya. Apakah ini hanya selesai dalam 1 minggu? Oh tidak, katanya. Nah, tentu saja tidak. Jadi kalau untuk proses menulisnya sendiri ini 8 bulan, karena kan nulisnya enggak sekali duduk. Siang kerja, nulisnya kan baru malam, paling sejam 2 jam. Jadi prosesnya itu 8 bulan sampai naskah ini tamat. Kebetulan naskahnya ini diikutkan lomba di Watis dan menang penghargaan Watis Award. Di mana? Di Watis, Wattpad.
Wattpad. Kalau teman-teman yang biasa baca itu ada aplikasi baca yang namanya Wattpad. Nah ini kemarin ikut dapat penghargaan What's Award kategori fantasi. Iya, di mana kemarin tempatnya atau ke Jakarta kah? Enggak, ke kita Bandung ikut kah? secara online. Secara online. Karena Wattpad ini kan bukan aplikasi dari Indonesia kan, dia aplikasi dari Kanada, tapi kayak punya cabang-cabang gitu loh di Indonesia. Nah jadi penghargaannya dari mereka langsung gitu, dikirim via email. Oke. Kepala Biro AYN Pontianak Bapak Dr. Haji Junaidin. Barangkali ini Pak boleh dipanggil kurangan Anda Pak. Wah bukunya luar biasa bagus dan beri Dilarisin penghargaan ya. nih Pak ceritanya. Bukunya dilarisin. Mbak, apakah cuman ini karya Mbak? Buku tentang apa nih fantasi ini? Iya. Adakah buku-buku yang romance atau buku-buku cerita lain gitu? Kalau saya brandingnya emang fantasi. Jadi dari awal tuh nulis mostly fantasi ya, genrenya Mostly? fantasi. Oh. Ini udah buku kesekian sih sebenarnya, cuman Yang kalau kesekian nih biasanya banyak. Udah Iya. berapa buku yang udah ditulis oleh Mbak Zuraida? kalau yang ditulis banyak sih sampai 10, cuman masih belum terbit. Masih nongkrong di Wattpad. Jadi saya nyari penerbit itu promosinya di Wattpad itu salah satunya. Nulis di Wattpad itu dibaca online, nanti ada penerbit yang tertarik langsung hubungi kita via Instagram. Oh gitu, dibayar ya? Dibayar. Yang bayar siapa? Penerbit itu. Penerbit. Jadi pas nerbitin ini kan gratis. Terbitnya gratis. Nah, setelah promosi segala macam barulah kita dapat royalti gitu. Royalti dari penjualan buku. Dari penjualan buku. Gitu. Dari kontraknya juga dapat. Ya, kontraknya kalau buku ini kebetulan kontraknya 3 tahun. 3 tahun setelah 3 Ya, tahun. Setelah 3 tahun boleh diperpanjang, boleh juga ya udah ndak usah dulu diterbitkan lagi. Mana tahu ada penerbit lain yang lebih besar buat ngelirik. Jadi naskahnya bisa disimpan, Oh, gitu bisa ya. diterbitkan ulang. Berarti Mbak Zuraida udah terkenal di dunia Dunia gaib. Dunia. dunia orang yang menulis fantasi ya Oh iya. di Indonesia. Ya, Sudah gak asing lagi berarti nama Mbak. mungkin. Nah kebanyakan nih Mbak ya, ini kebanyakan orang kalau udah nulis itu kan para pembacanya, para penikmat bacaan itu nggak tahu wajahnya, ya, Iya. nggak tahu. Kayak misalnya ada salah satu penulis Terelie. Oh iya, ya. Terelie. Terelie itu saya pikir perempuan loh Mbak. Enggak, laki-laki. Ternyata laki-laki gitu loh. Dan beliau juga kerja kantoran kan. Kerja kantoran juga sama juga Iya. Mbak Zuraida. Mbak Zuraida ngapa namanya Zuraida di sebagai penulis gitu di Iya. bukunya? Kok nggak nama lain misalnya Peri Zurai misalnya? enggak. Terus apa gitulah gitu? Oh, nama pena ya. Nama pena gitu. Enggak Nama pakai pena. sih. Maksudnya biar lebih dapat bertanggung jawab sama tulisan. Jadi kayak enggak nulis asal nulis gitu. Maksudnya misalnya mungkin saya nulis yang porn. Nah, saya enggak mau gitu. Jadi harus pakai nama asli biar mau nulis yang porno misalnya agak porno tapi ingat ini nama asli, ini dipertanggungjawabkan. Dunia akhirat ya? Iya, dan anak saya juga kadang-kadang lihat gitu kan bukunya, masa Mikir sampai- mamanya nulis mikir yang sampai ini. segitunya ya? Iya, pengennya anak nanti baca gitu. Setidaknya mewariskan buku yang Iya, Mbak Zuraida sudah. Iya, ini loh mama yang nulis. Nah, terus Nanti akhirnya itu kan anaknya juga termotivasi untuk bisa nulis. iya, minimal Seperti saya baca jadi lah. penyiar, nanti anak saya juga jadi penyiar gitu. Kayaknya gitulah. Mbak Zuraida, itu kan tadi Mbak Zuraida memberi nama asli ya, Iya, seperti Abdurrahman gitu ya. Saya penulis ayat-ayat cinta gitu ya. Terus, oh ya, ngapa sih fantasi Mbak kok nggak kayak ketika cinta bertasbih? Gitu. Cerita-cerita yang pure manusia bener gitu, nggak mesti harus orang-orang yang kita buat di imajinasi kita gitu. Sebenarnya sih kalau membaca fiksi ya, fiksi itu kan goalsnya itu adalah meningkatkan empati. Nah, tapi kalau kita membaca sekaligus menulis fantasi ini, goalsnya bisa lebih dari empati, yaitu kreativitas dan imajinasi. Itu jadi saya sendiri sebagai penulis dan saya mengharapkan pembaca saya bisa terpantik imajinasinya, ndak hanya empatinya aja yang tersentuh kayak gitu. Terus yang kedua ini kan
kayak beberapa buku Terelie itu kan dia kalau menyindir dalam tanda kutip hal-hal yang tidak ideal itu kan frontal kan. Iya. Dan kalau di fantasi ini sendiri, kalau kita menyindir kekuasaan, menyindir apa, itu enggak bakal kentara. Oh. Tapi sebenarnya nilai itu yang halus itu ya. Iya, yang ingin kita suarakan tuh itu. Anda ini penuh gitu. misteri ya? Iya, benar. Kelihatan pendiam tetapi penanya tajam ya. Iya, saya mengamati. Mengamati luar biasa. Hati-hati loh. Buat sahabat-sahabat, buat kawan-kawan pegawai Pontianak, kalau ketemu sama Zuraida, usahakan pakai topeng bro, ya. Itu dilihat atas bawah bro, nanti tidak lama itu jadi tulisan bro. Tiba-tiba muncul ya kan, jadi karakter di toko. Oh ya, apa ya? Seorang penulis ini kan dia butuh referensi, ya, butuh imajinasi. Kalau Mbak sendiri ini dapat ide nulis tentang dunia fiksi sulit loh Mbak. Menggambarkan laki-laki jadi putri duyung lah, peri terbang. Masa iya tulisan kita sama seperti tulisan-tulisan kayak Harry Potter gitu, kayak Narnia dan lain sebagainya gitu kan. Kita kan punya sentuhan beda ya. Iya betul. Cara Mbak untuk bisa nulis lalu dapat inspirasi lah. Oh, inspirasi. Dari mana? Apa nonton? Apa merhatiin orang? Atau merenung sendiri? Atau di goa? Apa segala macam? Gimana? Jadi kalau inspirasi sendiri tentunya dari orang-orang sekitar. Oh iya? Pokoknya dari fenomena di sekitar kita gitu kan. Misalnya kadang kayak ada peristiwa apa gitu, demonstrasi misalnya, protes terhadap pemerintah. Nah, tiba-tiba ada ide gitu, ide tentang misalnya dunia distopia. Tapi dunia distopianya ini kayak karakteristik dunia itu mirip sama ini gitu, yang ada di dunia nyata. Tapi namanya beda. Dan elemen-elemen yang ada di dalamnya itu beda, tapi nilainya sama, yang ingin dibawa itu sama gitu. Oh, berarti Mbak Zuraida ini kehidupan nyata sungguhnya dibawalah dikemas, diracik, sehingga orang tanpa sadar ini kehidupan kita loh sehari. Iya, sebenarnya begitu juga karakter. Ini adalah kita gitu. Sebenarnya adalah kita, cuman berarti beda aja gitu. Melihat orang itu secara tidak langsung Mbak sudah ini cocoknya karakter ini dalam tulisan saya berikutnya gitu. Iya, gini sih, saya ngelihat orang tuh saya mempelajari. Misalnya kayak orang ini marah gimana, orang ini ceria gimana. Yang saya tangkap tuh ekspresinya. Terus enggak hanya ekspresi wajah, tapi juga gestur atau emosinya, itu yang saya tangkap. Terus Mbak juga di tulisan ngina orang juga ya. Posturnya maaf ngomong gak kecil apa segala macam. Di situnya gitu ya? Enggak sih. Tapi maksudnya gini, misalnya menggambarkan gitu. Ya, saya nulis pakai POV saya. Terus orangnya nih tipikal saya ini julid. Jadi dia kalau ngelihat orang pasti ngina. Dia tubuhnya kecil, kurus gini ya. Ya jadi kayak tergantung karakternya. Apa yang dia pikirkan, buah pikiran dia tuh, emosi dia tuh tergantung karakternya. Makanya saya mempelajari karakter orang gitu. Saya ngelihat orang, ya itu tadi sebagai referensi untuk karakter di novel. Tapi tidak menjadi karakter bawaan akhirnya. Menjadi melekat pada diri. Enggak. Bisa. Karakter Mbak Zuraida terlihat kalem gitu. Itulah saya gitu. Tidak bisa menjadi orang lain. Tapi enggak kalem sih sebenarnya, saya cuman kelihatannya aja. Oh, biasanya jingkrak kadang loncat juga ya. Begitu ya. Ya kan sifat manusia itu kan ada melankolis, sanguinis, koleris, apa segala macam gitu banyak ya. Nah, Mbak bagaimana cara meluapkan dalam bentuk tulisan itu seorang misalnya melankolis, sanguinis gitu. Itu kan rada sedikit mirip. Terus ada lagi yang populer sekarang kan kayak misalnya psikopat gitu ya. Sorry kita kan. Itu kan itu karakter yang susah gitu loh. Cara Mbak itu gimana?
Jadi selain misalnya kita udah ini nih dapat nih, oh ini pengen misalnya pengen nulis karakter Asip. Misalnya Asip tuh cenderung Datang, ya. psikopat. Misal ini kan contoh. misal Bukan. Lanjut. Misal ya, ini cuma contoh. Jadi tuh nanti saya browsing atau cari buku tentang karakteristik psikopat. Misalnya saya masih kurang paham, saya bakal cari referensi dari film atau dari buku. Lama dong. Ya memang kalau kita mau memulai nulis tuh lama. Sama kayak nulis non fiksi loh, kan non fiksi juga perlu riset, perlu kayak menentukan cara mengambil sampel segala macam. Begitu juga menulis fiksi. Menulis fiksi itu pertama kita bikin premisnya itu seperti apa? Maksudnya kayak film ya? Iya, sama persis kayak gitu. Ada premis, longline-nya seperti apa, sinopsisnya juga. Iya, terus karakteristik. Nah, karakteristik nih enggak, kita pengen nulis orang yang pemarah gitu kan misalnya. Orang yang agak-agak psikopat. Nah, psikopat ini apa? Psikopat ini kecenderungan orangnya menarik, minim emosi, minim ekspresi, minim empati, tidak ada rasa bersalah. Tapi psikopat ini biasanya memiliki kecenderungan menarik. Nah, itu karakternya menarik banget kan itu kan? Kayak psikopat itu biasanya ganteng, di buku-buku digambarkan ganteng. Ya, tapi karena memang kecenderungannya seperti itu. Setelah saya riset tuh, psikopat tuh kecenderungan menarik secara fisik. That's why kayak orang-orang di sekitar yang nggak tahu kalau dia psikopat tuh jadi tertarik gitu kan. Ternyata setelah dekat baru ketahuan aslinya seperti apa gitu. Mbak Zuraida sampai sedalam itu ya? Iya benar, harus kayak gitu. Karena tapi nggak pernah wawancara orang yang begitu. Enggak sih, ya Allah takut ya. Masih ini. Tapi kalau misalnya kayak karakter biasa sih mungkin ini kayak si A. Adalah saya deketin si A, nanya-nanya. Saya nggak kebayang gitu. Misalnya si Mas Parli ya, Mas Parli operator kita hari ini. Mbak Zuraida lagi ngeliat si Mas Parli nih. Si Parli ini kayak cocok jadi raja di sebuah pulau kayaknya nih kan gitu ya. Udah sampai ke situ ya. Iya. Dikasih mahkota, ada bajunya pakai baju kerajaan, begitu ya. Lebih ke kayak saya bayangkan tuh dunia distopia yang teknologinya tuh maju. Nah, jadi itu ada Parli di situ. Iya. Hei, secepat itu membayangkannya. Iya. Saking keseringan nulisnya begitu. Oke. Ini kok diceritain, saya pikir 2 jam nggak cukup nih kok bareng Mbak Zuraida nih kok bicara tentang buku. Mbak, ini kan buku tebal Mbak. Orang nulis berita aja, ditinggalin dikit aja, itu udah lupa. Gitu. Yang mau ditulis apa? Bayangin loh, berapa halaman sih? Iya, 500 lebih. 500 lebih. Yeah. Waktu berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. Itu kok bisa ngalir tuh ceritanya. Bersambunglah bahasanya. Kalau bahasa sinetron itu episode 1, episode 2 gitu ya. Itu ceritanya gimana sih Mbak? Ceritain dong kok bisa sampai nggak lupa gitu, ya. Atau kan gini ya. Kalau saya mau nulis sesuatu gitu, saya nulis berita misalnya. Untuk menyambungkan kata-kata sebelumnya ataupun kalimat sebelumnya ke kalimat berikutnya, itu kan harus baca ulang gitu. Masa iya setebal 300 baca ulang? Iya, baca ulang. Kalau misalnya lupa plot kan, misalnya saya udah nulis 8 bab. Jadi lupa nih apa gitu kan. Jadi ya saya baca ulang biar dapat juga emosinya gitu kan. Misalnya lagi adegan sedih, abis itu di cliffhanger gitu. Maksudnya digantung dulu biar penasaran pembaca kan buat lanjut ke chapter selanjutnya. Jadi ya udah baca ulang aja. Nah, nanti setelah jadi buku ini kan udah selesai ditulis semua, itu ada namanya proses self editing. Jadi saya baca ulang lagi semuanya sebagai dengan POV pembaca. Jadi ternyata ini ada kalimat yang tidak runut. Nah, saya perbaiki di situ sebelum nanti dilakukan editing oleh editor lagi. Jadi prosesnya panjang. Mbak Dia kan punya anak 3 ya? Iya. Yang paling bungsu usianya? 4 tahun. 4 tahun. Suami, istrinya baru 1 ya? Iya. Dengan kesibukan kerja di kantor, belum rumah tangganya, masak ya? Iya. Ngapel pas segala macam, belum lagi ngomel lagi di rumah. Oh iya. Kadang orang ngomel tuh lupa loh Mbak. Gimana sih ceritanya Mbak nih kok bisa bagi waktu
bisa menghasilkan karya yang sebesar ini orang belum tentu loh Mbak. Nggak semua orang bisa gini. Bahkan seorang yang maaf ngomong nih ya, yang akademisi lah, itu menulis aja sulit gitu karena memang kesibukannya yang padat. Mbak, luar biasa gitu. Gimana sih? Gimana? Berbagi gitu, bagi waktunya gimana? Oh, kalau saya sih intinya komitmennya ada, pokoknya tetap nulis setiap hari itu aja. Maksudnya mau banyak atau mau sedikit enggak masalah, enggak ngoyo. Saya misalnya kalau cuma dapat 500 kata ya enggak apa-apa 500 kata. Besok disambung lagi 1000 kata misalnya. Jadi Nggak ngejar gitu ya? Enggak ngejar. Dibuat enjoy aja? Iya. Dibuat santai? Pokoknya kalau hal itu penting kan kita pasti ngeluangkan waktu untuk itu kan. Kadang kan gini ya, seorang penulis itu kalau udah dapat kayak film SpongeBob gitu, imajinasi lagi jalan gitu imajinasinya, itu nggak boleh diputus, nggak boleh diganggu. Kayak Squidward lagi nulis tenggak lagu apa kunci lagu apa segala macam itu, dia nggak bisa diganggu, begitu diganggu datang aja macam-macam gitu. Kayak gitu, Mbak? Enggak sih. Kayaknya mungkin proses kreatif tiap penulis tuh kayaknya beda-beda lah. Ada yang memang harus duduk sambil ngopi sambil ngerokok sepanjang 3 jam misalnya, itu kayak sastrawan gitu lah ya kan, yang asik. Kan terbayang di benak saya nih seorang penulis itu dengan songkok apanya sih, apa sih namanya Parlia yang kayak gitu ya, terus dengan rokoknya yang asbaknya itu yang kayak siapa ya penulis Indonesia yang terkenal, pecahkan saja gelasnya gitu. Hairil Anwar ya. Wah itu kan rokoknya gitu. Terus kopinya gitu, terus tampangnya itu penulis bener gitu kan. Pokoknya pemikir gitu. Nggak nyangka loh Mbak kayak gitu. Kapan kayak gitu aja Mbak gitu. Soalnya Terelie aja nggak kayak gitu kan. Terelie kan beliau kantoran juga. Apa sih? Akuntan atau apa gitu. Iyalah. Jadi dia pun enggak yang kayak gitu, tapi beliau produktifnya luar biasa, lebih dan produktif dari saya. Kerjaan itu nggak dibawa dalam tulisan. Misalnya seorang akuntan nih, dia nggak ngitung-ngitungan gitu. Enggak 1 tambah 1 sama 2. Enggak. Terelie juga nulis Berarti fantasi. ada 2 sifat loh Mbak di sini. Iya sih. Kayak hidup di 2 dunia. Hidup di 2 alam. Ya hidup di 2 alam ya Mbak ya. Kadang di dunia, kadang juga di luar sana. Ya Mbak, ini kan Mbak buku yang saya tahu nih ceritanya awal nih ya. Awal ceritanya itu istri saya beli nih buku Mbak Zuraida yang judulnya ini nih. Iya. Lalu saya ngomong sama istri saya, itu tulisan orang luar negeri, saya bilang. Oh enggak Mbak Zuraida, masa sih? Akhirnya saya pinjam dulu Mbak. Saya lihat lagi, masa sih? Mbak Zuraida, iya, saya buka. Wih, ini Harry Potter ini. Wih, ini Narnia ini fantasinya luar biasa gitu loh. Nggak nyangka bisa Mbak ngapa nggak jadi profesional aja lah Mbak? Profesional. Atau gini, yaudah saya penghasilannya melewat tulisan gitu. Oh enggak sih. Apa ya? Kalau apa sih, kecuali kalau kita sekelas Terelie lah baru bisa. Emang ini udah sekelas Terelie loh Mbak. Kalau sekelas saya mungkin 2 lembar Mbak, ini udah 500 lembar gitu. Iya 500 lembar. Kenapa nggak Mbak? Ya boleh cerita dong. Atau mungkin saya nyambil aja kerja tapi saya produktif gitu. Soalnya awalnya tuh ndak nyangka. Maksudnya awalnya itu cuman iseng nulis di Wattpad kan, nulis kok enak gitu. Maksudnya secara pikiran pun kayaknya lebih sehat. Maksudnya kadang pengen ngomel, pengen ini rusuh, mikirkan masalah. Tapi sejak nulis saya jadi lebih memikirkan nasib. Pelampiasannya ke situ. Nasib karakter saya. Dia kalau ketemu penjahat gimana? Jadi saya lebih kok segitunya gitu. Iya, saya jadi berarti lebih di dalam diri teralihkan. Di dalam diri Mbak ini itu banyak karakter. Iya, kalau ada lagi karakter nulis raja, ini. karakter prajurit, karakter jenderal, karakter istri gitu. Iya. Bahaya Mbak nih. Enggak sih. Saya berubah dulu karakternya untuk menjadi ini gitu. Enggak sampai gitu. Maksudnya kayak gini loh, ada kecenderungan anxiety gitu. Apa sih yang kayak khawatir akan banyak hal. Nah, jadi kayak masalah yang belum dihadapi itu udah dikhawatirkan. Jadi salah satu pengalihannya itu menulis.
Jadi saya enggak terlalu mikirkan masalah saya gitu. Iyalah, paham. Mikirkan tulisan saya gitu loh. Iyalah Mbak, tapi kan Mbak ini kan sebagai tenaga pendidik ya, tendik ya di Pontianak gitu. Banyak ketemu nih sama mahasiswa yang minta uruskan ini, minta uruskan itu, apa segala macam gitu kan. Itu kan kalau orang penulis beneran itu kan merasa terganggu gitu. Oh, karakter saya ada yang kehilang nih gara-gara saya melihat orang ini gitu. Justru Mbak sebaliknya mungkin melihat karakter yang gini, kok nambah lagi nih satu orang di dalam tulisan saya. Oh gitu ya. Kalau saya ketemu orang baru tuh itu yang saya perhatikan gitu. Kadang nanya-nanya, interaksi. Maksudnya kadang ya itu tadi, kita inspirasi kita tuh dari sekitar, benar-benar dari sekitar kita. BTW boleh dong saya masukin dalam buku next berikutnya gitu. Parli mau dipesanin nih masuk di situ. Kayaknya betul nanti nih ada sebuah pulau yang teknologinya tinggi, ada Parli nyonggol di situ gitu. Namanya disamarin nih, Apip gitu. Mbak, apa ya? Saya sebenarnya pingin panjang ngomongnya gitu kan, tapi apalah daya gitu karena waktu dan lain sebagainya. Karena memang durasi ya, dan orang juga kalau nonton podcast itu nggak bisa lama. Tapi saya pinginnya lama gitu ya, Mbak. Ini kan Mbak kerja di dunia pendidikan yang pastinya mengeluarkan produk mahasiswa dengan gelar-gelarnya. Mbak ini kan alumni dari FC ya, Sarjana Ekonomi Islam. Prodinya apa Mbak? Prodinya kemarin itu Ekonomi Islam. Ekonomi Islam? Iya. Nggak nyambung ya sama nggak nyambung. Harusnya Mbak jadi seorang akuntan gitu loh. Kok ini kok seorang penulis fiksi lagi. Harusnya itu yang cocok komunikasi, penyiaran gitu ya. Loh kok bisa Mbak? Kan dari awal kan Mbak kan gairah nulisnya ada. Kok nggak masuk jurusan lain gitu? Atau pingin itu tadi ya, saya pingin, saya pingin belajar ekonom mencari karakter baru gitu. Gitu kan? Enggak ini sih. kejauhan gitu sih. Sebenarnya belajar di ekonomi ini kan ekonomi Islam. Jadi memang ada beberapa hal dari kuliah saya yang bisa diterapkan di ini. Oh iya. Sebagai penulis kita tuh tidak hanya menulis, tapi juga menjual tulisan kita. Nah menjual ini loh, menjual ini branding, promosi, bagaimana mempengaruhi orang dengan copywriting. Nah itu sebenarnya ada di ilmunya ekonomi. Di sini iya. Ya. Jadi Mbak udah punya skill untuk menulisnya. Akhirnya kan kebingungan bagaimana cara menjual. Nah saya balik lagi. Saya ingat dulu ada mata kuliah marketing, ada mata kuliah branding. Itu saya ingat benar, oh ini. Dan begitu saya di lapangan mau jual ini, saya baru tahu, oh iya ya ini kan branding loh. Ini dulu pernah diajarin sama Bu Ita. Izin Bu Ita. Iya. Ini mahasiswanya Bu Ita, alumni nih. Jadi saya bukunya harus dibeli Bu Ita beneran. Ini boleh nih Bu Ita nih. Bukunya judulnya apa tadi? Pacific. Pacific, beli bukunya. Murah kok harganya. Berapa harganya? Tergantung, ada yang soft cover, hard cover dengan match gitu. Jadi harganya harga murah Bu, sama saya 200. Bisa cincai-cincai. Sama saya 200. Iya, jadi intinya dipakai loh itu. Memasarkan barang, ini kan barang kita nih udah jadi. Orang mungkin barangnya jual goreng pisang, memasarkan goreng pisang. Kalau saya kan jual buku. Ya. Ternyata, oh iya ya saya. Buka lapak ya. Iya, enggak mesti. Sekarang ini jualan udah digital dan buku ini lebih ramenya digital. Pak Samsul luar biasa Pak Samsul. Ternyata alumni Anda hari ini itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar jual barang, tetapi dia yang produksi, dia yang juga yang jual. Ini kayaknya boleh lah diundang ngasih kelas kan. Oh iya. Oh Pak Samsul kasih kelas. Ini judulnya tentang praktisi menulis. Judulnya gampang ya. Iya, nulis dapat untung. menjual ide. Oh iya, jangan dilanjut ya menjual ide ya. Saya khawatir nanti ke kasus-kasus yang lain. Oh iya. Oh Mbak, untuk mahasiswa nih Mbak, untuk mahasiswa kita nih, yang hari ini rasa saya yang
nonton barometer hari ini, itu kan ada yang satu jiwa sama Mbak. Ada yang aku tuh sama loh dengan Mbak Zuraida suka nulis, cuman Mbak aja nggak kenal gitu. Gimana sih untuk membangkitkan rasa menulis sehingga nggak bosen, boring, ataupun alah nggak dapat untung gitu, alah nggak bisa hidup dari nulis ini. Gimana sih memotivasi gitu kawan-kawan yang hari ini lagi alah males nggak dapat untung. Iya. Kan bicara ekonomi tadi. Nah. Intinya sih kayak gini, buat teman-teman mahasiswa nih ya, meskipun kita kuliahnya misalnya di A, tapi kalian punya potensi lain gitu. Jadi jangan pernah berhenti juga untuk memaksimalkan potensi lain dari diri kalian, karena kalian ndak bakal tahu kan, maksudnya ke depannya gimana. Jadi yang suka nulis ya tetap aja nulis walaupun belum menghasilkan apa-apa. Gitu, sebagai latihan lah gitu. Kita kan nggak tahu ke depannya gimana. Kayak dunia literasi aja dulu mungkin orang-orang cuman taunya buku dijual di toko buku. Iya. Untung. Betul. Tapi ternyata buku yang dijual secara digital itu jauh lebih menguntungkan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena itu ada jalur distribusi yang dipangkas. Oh iya. Jadi keuntungan royalti penulis bisa lebih. Oh iya. Ya kalau ekonomi. Iya itu ekonominya, perspektif ekonominya. Ya kan. Kalau dulu kita cuman taunya kayak gitu kan, dan itu tuh jalur distribusinya tuh banyak, panjang gitu. Tapi ternyata di era digital nih segala sesuatunya tuh bisa dipangkas. Kawan-kawan misalnya pinter bikin kue. Bikin kue, nggak perlu punya toko atau apa, jual online. Iya. Itu lebih menguntungkan. Karena apa? Karena jalur distribusinya dipangkas. Kita tidak perlu nyewa orang buat promosi karena kita bisa promosi. Kita tidak perlu nyewa jasa call misalnya, apa segala macam, karena kita sebenarnya bisa membangun branding diri kita di media sosial. Iya, ini saya ingat kata dosen saya itu Dr. Yusriyadi ngomong, mulai aja dulu. Ya benar. Nulis aja. Iya. Perkara jelek itu bukan urusan kamu gitu. Karena iya, benar. Yang terbaik adalah kalau kamu mulai dulu. Iya betul. Betul banget. Dari tahun 2018 itu saya mulai aja, dan itu banyak dihujat karena salah EYD. Tapi jangan berhenti itu. Udah saya ndak bisa, ya ambil kursus online, baca buku EYD kayak gitu loh. Misalnya kamu udah gagal satu kali, jangan langsung jatuh gitu. Cek kesalahannya apa. Misalnya saya belum menguasai ini, belajar otodidak kuasai itu. Ikut les juga? Ikut les online. Saya belajar EYD. Yang awalnya saya nulis di Jakarta digabung di sama Jakartanya, jadi saya tahu di sama Jakarta itu dipisah. Saya kan nggak ada latar belakang bahasa atau apa, tapi saya belajar itu. Saya ada kursus online 50.000 bisa menguasai ini. Saya ikut. Saya belajar lumayan, dapat materi kan. Nah jadi, tapi intinya tuh tetap nulis gitu, tetap konsisten sama apa yang kita suka. Kalau kita gagal jangan langsung jatuh menyerah gitu. Tapi cek dulu apa sih yang salah gitu, apa sih yang kurang gitu. Udah tahu salahnya, perbaiki. Dalam tulisan Mbak, dari semua buku itu ada motivasinya juga ya? Ya tentu. Itu sebenarnya yang kita nulis tidak hanya untuk menghibur, tapi ada nilai, ada hikmah yang coba kita sampaikan dengan cara yang menyenangkan. Buset, Li catat nih, ini bagus nih Li. Kok di video pendek ini kata-kata yang menurut Mbak sampai sekarang nggak bisa lupa dari semua buku yang Mbak, dari semua karya Mbak yang Mbak tulis gitu. Apa kata-kata yang menurut Mbak masih terngiang-ngiang di apa sih ya? Kepala Mbak. Saking banyaknya sampai lupa ya. Itu pernah dengar kalau kayak ini, misalnya kamu kamu ingin baca sebuah buku tapi kamu tidak menemukan buku itu, maka menulislah buku yang ingin kamu baca. Menulislah. Jadi buku. Kamu pengen baca buku, tidak menemukan buku yang tepat, maka tulislah buku itu.
Jadi kita yang harus nulis sendiri. Jadi misalnya kita pengen baca buku fantasi yang nilai moralnya bagus, tidak hanya berisi adegan misalnya esek-esek segala macam kan yang bikin benar jujur itu populer. Oh iya kah? Iya, yang 21 plus itu populer. Nah, pokok yang mengandung asik-asik gitu, ya? populer, dan mirisnya tuh yang beli-beli itu justru yang muda-muda. Kita dihadapkan dilema sebenarnya kan, kita anggap minat baca rendah, padahal banyak remaja yang doyan membaca tapi membacanya yang kayak gitu, novel, yang kayak gitu. Nah jadi saya pribadi bertekad sih, maksudnya ingin memberikan bacaan fiksi yang membangun lah gitu intinya. Ya, saya ingat apa yang pernah saya baca itu buku di Quantum Learning nggak salah. Itu mengatakan bahwa kita belajar itu apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, dan apa yang kita baca gitu. Belajar itu bukan hanya dari apa yang kita baca kan. Mbak sendiri sudah membuktikan hari ini yang Mbak tadi mengatakan bahwa kalau kamu ingin membaca buku, maka tulis buku yang kamu ingin baca. Gimana sih gitulah ya. Jika kamu ingin membaca buku tapi tidak menemukan buku yang cocok, tulis bukunya. Iya. Ya kan kebanyakan sekarang kan yang laku di pasaran itu fantasi with spice. Spice tuh fantasi dengan adegan-adegan 21 plus. Itu kalau kenapa Mbak nulis itu? Kan laris di pasar tapi di situ Mbak ngarahin. Karena memang saya nulis ada idealisme saya sendiri gitu yang pengen saya pegang. Nama Zuraida ya? Iya, makanya saya pakai nama apalagi SE sendiri. Sarjana Ekonomi Islam. Iya. Ngeri. Jadi harus tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sesekali dong nulis kayak ayat-ayat cinta gitu. Oh iya. Ataupun kayak ketika cinta bertasbih gitu. Iya. Ataupun ada karangan baru ketika tawaf cinta ketemu misalnya. Ya Allah. Apa sih? Itu Habibur Rahman banget. Habibur Rahman banget. Ya enggak kan, itu kan boleh dong kita. Bisa sih, cuman balik lagi ke ekonomi ya. Kalau kita udah brandingnya dari awal fantasi, gitu ya. sebaiknya fantasi. Ya? Jadi kalau orang mau nyari, aku pengen beli buku fantasi nih, punya Kak Zuraida, itu fantasi semua. Silakan cek. Nah, gitu. Oh, jadi merusak pasar bahasanya. Iya, jadi kalau saya mau nulis yang kayak Habibur Rahman, berarti saya harus bikin akun baru, bikin branding baru. Kan ceritanya kan nama beda. Mbak. Palu gada. Apa lu mau, gua ada. Itulah ya ilmu branding. Enggak mungkin gitu ya? Ilmu yang didapat dari ekonomi Islam itu lebih baik fokus. Branding kita tuh harus fokus. Profesional. Kalau nulisnya fantasi itu, maka jangan lupa. Jadi orang bakal nyarinya fantasi ya ke sini aja gitu, ndak ke lain-lain, dan mereka juga ndak ekspektasinya nyari cerita romance atau apa, karena memang udah brandingnya dari awal tuh kayak gitu. Ini terakhir untuk pertanyaan ini ya. Enggak terasa mau 1 jam nih Mbak. Saya pengen nanya, ngapa Mbak nggak nulis buku dakwah aja, kayak misalnya cerita tentang Islamia, tentang Islam. Jadi fantasi itu ceritanya kalau Putri Duyung pakai kerudung misalnya. Ngapa harus yang kayak gitu? Nanti dihujat nih sama yang ukti ini. Ngapa sih tulisannya kok begini, kok nggak apa nih yang Putri Duyung pakai kerudung gitu kan, lucu ya, bahasa semua ya. Iya. Lalu atau menutup aurat gitu. Ya gimana Mbak? Balik lagi ke target pembaca saya ya. Kalau target pembaca itu saya berharap buku saya bisa menjangkau lebih luas. Kalau misalnya saya nulis yang Islami, tapi berarti yang beli paling Mbak Uhti ini. Wow. Mbak Uhti ini kan udah baik, maksudnya udah level up lah, udah menutup aurat segala macam. Tapi saya nulis nih targetnya yang remaja-remaja yang mungkin Islamnya masih kurang, atau masih belum, moralitas tuh belum gimana-gimana gitu. Pokoknya yang masih atau polos, atau yang ya gitu. Target saya emang yang di luar yang Mbak Uhti baik hati ini gitu. Biar lebih menjangkau yang lebih gitu. Pasarnya juga lebih banyak sih. Iya. Nah misalnya mereka kayak, ya itu tadi kita menulis fiksi ini kan menyentuh empati kan, jadi saya berharap yang mungkin Mbak Ukti ini kan empatinya lebih ini ya, karena dia lebih banyak belajarnya, lebih banyak ininya, komunitasnya udah ini kan, jadi mereka tuh udah
oke lah, mungkin ada penulis lain yang memang sasarannya mereka. Kalau saya tuh yang saya rangkul Ini tuh bagian yang saya, ini bagian saya, Mbak. Ini bagian saya gitu. Ya gitu bahasanya ya. Iya betul. Udah mantap, ini bagian saya. Iya. Gitu. Di situ balik lagi ke branding kan. Jadi saya memang pasarnya tuh lebih ke yang yaitu anak-anak yang masih mencari jati diri, yang kayak ya gitulah. Setelah podcast ini Mbak ternyata ada yang nonton podcast kita. Lalu ketemu di jalan minta foto, Mbak berhenti atau kabur aja kayak artis-artis yang kayak lain. Gimana ya? Harusnya pakai masker sih tadi. Oh iya kan. Coba. Udah gak jadi itu. Oke Mbak, ucapan terima kasih kepada siapa Mbak yang paling berjasa Mbak bisa menjadi seorang penulis fiksi hari ini? Mungkin pertama dan terutama kepada suami, orang tua sama anak-anak ya. Karena mengizinkan saya tidak langsung tuh mengizinkan, membolehkan, memberi waktu untuk saya buat nulis. Kalau mereka tidak, ini ngapain sih nulis? Kalau mereka nggak percaya dan nggak mengizinkan, tentunya ndak bakal ini gitu kan, nggak bakal menekuni nulis dari 2018. Tapi karena mereka kayak kok ada waktu luang kan, saya ya udah nulis santai di rumah. Kalau semua udah beres kan, ya udah nulis bentar gitu, rebahan tapi nulis gitu kan. Nulisnya biasa saya pakai HP. Jadi kalau tanpa saya pikir pakai laptop gitu, sambil baris pakai laptop enggak ya? Enggak. Karena saya ibu-ibu loh. Maksudnya kapan sih punya waktu yang benar-benar duduk di depan laptop gitu kan. Jadi iya. Itu kan yang ideal gitu loh. Begitu buka kamarnya, kabut asap semua gitu ya. Saya kan menulis di sela-sela itu loh, asal ada istirahat, udah kelar rumah, ini rebahan bentar. Kalau orang scroll TikTok, kalau saya nulis di Wattpad sambil baring. Simple. Udah, ya. 15 menit, 30 menit udah. Sayanya kayaknya termotivasi untuk nulis nih. Yo gas, semangat. Tapi genrenya lain, Mbak. Apa horor? Oke lah Mbak, terima kasih ya. Iya. Terima kasih. Boleh dong buat kawan-kawan dan pegawai Yain Pontianak supaya lebih bukan menghargai ya, tetapi siapa sih yang bisa lebih memberikan penghargaan lebih ke kita kalau bukan orang-orang terdekat kita kan gitu ya. Boleh dong promoin dong bukunya ke kawan-kawan bukan pegawai Yain Pontianak lah. Termasuk juga para pejabat, ada Pak Karo, Pak Junedin, ya ada Pak Rektor, ada Warik juga. Bisa lihat nih Bu, ini pegawainya Bu luar biasa Bu, udah bisa punya buku ini. Bapak Ibu, Pak Rektor, Pak Karo, Bapak-bapak dekan, pejabat dan teman-teman Yain Pontianak yang suka baca novel fantasi yang insya Allah menyentuh, boleh Japri. Kalau atau hubungin saya aja. Harganya spesial dari saya. Harga boleh juga. Jadi reseller. Tapi kalau kebetulan sekarang sih lagi sold out, tapi mungkin nanti bakal habis. Iya, habis. Wow. Ini bukan hanya lebaran pakaian yang habis atau kue, ini buku Bu Zuraida juga habis. Luar biasa. Habis. Semoga Mbak, dari buku ini terlahir sebuah film. Saya berharap film Mbak. Orang pertama yang nonton tuh saya Mbak. Orang ngantri saya nyelip Mbak. Tiket sama Mbak. Nikung. Semoga ada sutradara ataupun ada produser yang tertarik dari buku Zuraida. Itu Bollywood atau Hollywood, baik India ataupun Amerika, itu bisa nih dijadiin film. Kalau misalnya jadi film, saya kasih gratis nonton. Cuman itu doang Mbak, saya bisa Mbak. Saya kira apa ke gitu promonya. Saya sama Parli jalan-jalan ke Hollywood gitu. Iyalah, nantilah, semoga ini sukses Mbak ya. Amin. Semoga ini menjadi bukan akhir tetapi menjadi awal untuk menuju yang lebih tinggi, untuk menuju yang lebih besar lagi. Bisa jadi ini hari ini buku, nggak tahu berapa bulan kemudian menjadi film dan itu menjadi booming di Yain Pontianak dan juga bisa dunia. Wah, asik kan? Mimpi dulu enggak sih? Mbak aja nulis dari mimpi loh. Oh iya, betul. Masa iya? Mbak, mimpi nggak bayar Mbak? Oh iya, gratis. Gratis Mbak, serius gratis. Ngapain harus takut dengan mimpi gitu loh? Masa betul, jadi orang kaya nggak mau?
Saya juga pengen jadi orang kaya. Oke ya. Baik, terima kasih Mbak Zuraida Iya, udah sama-sama. berbagi, udah apa ya, udah memotivasi kawan-kawan. Ya, terima gitu ya. kasih juga Barometer Kampus udah diundang. Dan ada kesempatan kita akan undang lagi. Iya. Ada buku karya baru lagi. Kalau ada karya lagi kita akan undang. Asik. Dan ingat Mbak, persenannya ada di sini. Oke, terima kasih sahabat Barometer. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Bagi Anda yang pingin baca bukunya atau pingin tahu tentang bukunya, bisa langsung ke Pontianak nanya Mbak Zuraida, sembari juga langsung sama penulisnya. Itu jauh lebih kena gitu, apalagi minta tanda tangannya. Tanda tangan bro, kok hari ini dia tanda tangannya biasa aja, tunggu setahun kemudian, sulit ya. Coba aja minta tanda tangan sama si presiden. Sulit bro ya. Hari ini pungpung dia masih sepi tanda tangannya. Lu minta sekarang ya. Oke, terima kasih kebersamaannya. Terima kasih kawan-kawan semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Yang terpenting komennya harus baik. Apa sih salahnya? Apa sih susahnya maksudnya untuk komen-komen yang baik. Saya pamit undur diri. Kita pamit dan tetap semangat selalu, terus berkarya. Jangan lupa like dan subscribe Barometer Kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama-sama.